Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan takwa tersebut kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bisa membawa diri kita menambahkan ilmunya Allah taala kepada kita. Takwa yang bisa membawa diri kita untuk selesai masalah-masalah kita, bahkan bisa mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan dari setiap kesempitan hidupnya, dan Allah taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini adalah merupakan darul asbab. Di dunia ini adalah tempat di mana kita akan mendapatkan sesuatu dengan sebab. Tetapi harus kita yakini bahwasannya yang memberikan keputusan adalah asbab, kita bukan. Tetapi keputusan tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi walaupun semuanya keputusan ada di tangan Allah, manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini tidak boleh dia meninggalkan asbab. Yakin dengan asbab hukumnya syirik. Kita yakin bahwasannya yang memberikan rizki kepada kita adalah warung kita. Yakin yang memberikan rizki kepada kita adalah pertanian kita atau kantor kita atau atasan kita. Ini adalah syirik. Termasuk juga orang yang berkeyakinan bahwasannya yang memberikan rizki adalah Allah dan kantor kita, ini juga syirik. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah taala, orang yang meninggalkan asbab hukumnya haram. Kalau seperti itu, saya tidak mau bekerja, saya akan duduk saja karena rizki sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini adalah hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mutawakkilin, orang yang paling tawakal, tetapi beliau masih bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduz zahidin, orang yang paling zuhud, tetapi beliau masih bekerja. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah taala, bagaimana tidak yakin dengan pekerjaan kita? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar ini kami akan menerangkan
perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan salasatun la tudrikus salasah, 3 perkara yang tidak mungkin didapat dengan 3 perkara. Al-ghina bil muna, kekayaan tidak mungkin didapat dengan melamun. Yang kedua adalah as-sihhah bid dawa, kesehatan tidak mungkin didapat dengan obat. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Abu Bakar mengatakan asyabab bil khidab, muda tidak bisa didapat dengan hanya menyemir rambut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar mengatakan yang pertama, 3 perkara yang tidak mungkin didapat dengan 3 perkara adalah al-ghina bil muna, kekayaan tidak mungkin didapat hanya dengan lamunan. Bahkan ulama mengatakan yang namanya hidup di dunia ini adalah tempatnya orang bersungguh-sungguh, tempatnya orang bersusah payah. Jangankan untuk mendapatkan kekayaan yang banyak, hanya untuk sekedar makan saja berapa bulan kita harus bermujahadah, berapa orang yang kita libatkan dalam makanan kita. Memang yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang yang memberikan kenyang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian dan juga minumlah kalian. Artinya ketika kita makan ini merupakan perintah Allah Ta'ala, kita sedang menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ketika kita sedang bekerja ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh aku letakkan kalian di atas permukaan bumi ini, dan aku jadikan buat kalian, untuk kalian bermacam-macam pekerjaan. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pengen sukses di dunia, maka kita harus berusaha, kita harus bersungguh-sungguh. Kalau kita tidak mau bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikannya. Man nawa wallahul muwafiq, barang siapa yang sungguh-sungguh, niat dengan sungguh-sungguh, kerja dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tetapi ketika dia berhasil, bukan terus dia yakin dengan kesungguhannya dia mendapatkan. Ketika dia berhasil, dia rasakan bahwasanya ini adalah hasil daripada doa kami, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mendapatkan kerajaan Bilqis yang telah ada di depan matanya, maka yang pertama kali terucap dari lisan Sulaiman adalah hadza min fadli rabbi liyashkurani liyabluwani aashkuru am akfur. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, apakah kita akan bersyukur ataukah kita akan kufur. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bekerja itu satu keharusan, tetapi ketika kita hasil dalam pekerjaan kita, jangan merasa ini adalah hasil keringat kami. Jangan sampai kita seperti Fir'aun, jangan sampai kita merasa seperti Qarun. Ketika sudah menjadi orang yang sukses, kemudian dia merasa bahwa ini semua adalah hasil kami. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua yang disampaikan oleh Abu Bakar adalah bahwasanya kesehatan tidak bisa didapat dengan obat, tetapi hukum berobat ini adalah wajib. Ketika seseorang sakit, maka Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berobat, untuk mencari asbab. Tetapi ketika sudah sembuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika aku sakit maka Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, berobat ini hukumnya wajib, tetapi ketika dia mendapatkan kesembuhan tidak yakin, tidak boleh dia yakin yang memberikan kesembuhan adalah obat. Banyak sekali orang yang berobat ke sana kemari yang ujungnya adalah kematian. Banyak sekali orang yang berobat hanya beli di warung saja, tetapi Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang sukses di dalam sakitnya,
bukanlah orang yang sembuh dari penyakitnya, bukan. Ulama mengatakan orang yang sukses di dalam penyakitnya adalah ketika datang dalam keyakinannya bahwasannya yang menyembuhkan dan yang memberikan penyakit adalah Allah Ta'ala. Kalau kita beranggapan bahwasannya orang yang sukses dalam penyakitnya kemudian dia berobat adalah orang yang sembuh, maka sesungguhnya kita melihat berapa banyak para nabi yang mati dalam keadaan sakit, berapa banyak kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah Ta'ala, dia sakit kemudian dia berobat tetapi Allah Ta'ala tidak berikan kesembuhan tetapi malah diberikan kematian. Apakah kita akan mengatakan dia adalah orang yang gagal? Sesungguhnya orang yang sukses ketika dia diberi ujian sakit adalah ketika di dalam hatinya datang keyakinan yang memberikan sembuh adalah Allah, yang memberikan sakit adalah Allah, dan ketika dia berobat ini hanya sekedar menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar mengatakan bahwasanya asyabab la yudraku bil hijal. Sesungguhnya muda itu tidak bisa didapatkan dengan menghidop atau menyemir rambut. Silahkan kita menutup wajah kita dengan macam-macam pekerjaan. Silahkan kita menutup rambut kita yang sudah putih dengan semir yang warna kuning ataupun warna merah. Tetapi ingatlah bahwasannya masa tua itu akan datang dan itu adalah merupakan peringatan dari Allah Ta'ala. Dan tua itu nggak bisa disembunyikan. Mungkin rambutnya bisa ditutup dengan warna yang lain, tetapi badannya Allah Ta'ala berikan kelemahan. Tetapi selera makannya akan dikurangi oleh Allah Ta'ala, tetapi enaknya tidur sudah akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tanda ini sudah datang kita tidak bisa sembunyikan dari manusia, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala? Masa muda ini adalah masa yang begitu mahal. Masa muda adalah masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mana itu tidak akan datang kembali setelah kita tua. Masa muda adalah masa di mana kita sedang kuat-kuatnya, pemikiran kita sedang bagus-bagusnya, tenaga kita sedang kuat-kuatnya. Maka bagaimana kita gunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperjuangkan saudara-saudara kita. Jangan sampai hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita diberi masa muda lewat begitu saja. Kita tidak tahu kita sudah umur 40 tahun, tahu-tahu kita sudah umur 50 tahun. Begitu uban sudah mulai tumbuh kita bingung, kita merasa diri kita masih muda, kemudian kita tutup sana dan sini, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita bohongi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu untuk berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada terlambat selama kita masih hidup. Maka bagaimana kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencapai cita-cita kita, yang mana mungkin masih ada beberapa hal yang perlu kita capai. Di antara yang perlu kita capai adalah bagaimana ketika kita hidup ini memberikan perkara yang baik, memberikan kesan yang baik, baik buat umat maupun buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fil dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar wa nashkuruhu wa qad ta'adzana ziyadati syukri irghama liman jahada bihi wa kafar wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah
faqad fazal muttaqun wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayyuhal hadirun i'lamu anna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa man syadda finnar. Suma'lamu ayyuhal hadirun innallaha ta'ala qad amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum ayyun majni wa insih faqad qala alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi bi asyra. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin man ka karimul akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati habibika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata habibika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummata habibika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata habibika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata habibika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfaz ummata habibika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummata habibika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qulubi ummati habibika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslihhum, Allahumma aslih dzata bainihim, Allahumma wahhid suhufahum wajma' baina kalimatihim ya arhamar rahimin. Allahumma hdi ummata habibika sallallahu alaihi wasallam hidayatan tamatan amatan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala a'la wa aula wa atamu wa ajalu akbar. Aqimus shalah sawu sufufakum.